awal saya melakukan asesmen diagnostik. Dari asesmen diagnostik saya memperoleh data yaitu 26,4% siswa dengan gaya belajar auditori, 26,4% siswa dengan gaya belajar visual, dan sisanya 47,4% siswa dengan gaya belajar kinestetik. Dari hasil asesmen diagnostik tersebut, kemudian saya membaginya menjadi 4 kelompok, di mana dengan gaya belajar kinestetik saya bagi menjadi 2 kelompok, gaya belajar visual saya buat menjadi 1 kelompok, dan gaya belajar auditori menjadi 1 kelompok. Kemudian saya menyusun modul ajar berdiferensiasi dan memfasilitasi kebutuhan belajar siswa saya. Di pagi hari, saya mengawali kegiatan salam aksi sebagai bentuk hubungan positif antara guru dan siswanya agar dapat mengembangkan keterampilan sosial emosional yang lebih dekat. Kemudian siswa mengisi papan "What do you feel today?" yang bertujuan mengetahui keadaan sosial emosional siswa, karena yakinlah bahwa tidak semua siswa kita datang dengan perasaan bahagia, dan disinilah kita memberikan penguatan kepada mereka agar mereka dapat menerima pembelajaran hari ini dengan senang dan bahagia. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mengenal bagian tumbuhan. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Pada mata pelajaran IPAS, bagian tumbuhan dan fungsinya, guru melakukan diferensiasi terhadap konten yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya masing-masing. Diferensiasi yang diberikan yaitu melalui video, audio, dan game edukasi mencari harta karun di tempat tersembunyi sesuai peta harta karun yang diberikan. Kemudian saya menguatkan pemahaman mereka terkait bagian tumbuhan dan fungsinya dengan memberikan proyek kepada kelompok-kelompok sesuai minat mereka masing-masing. Kelompok visual dengan minat melukis dikuatkan pemahamannya untuk membuat proyek komik pembelajaran. Kelompok auditori dengan minat menyanyi dikuatkan untuk menyanyi lagu bagian tumbuhan. Kelompok kinestetik melakukan game mencari harta karun yang kemudian nantinya akan menjadi 2 kelompok lagi, yaitu yang pertama dengan melakukan kegiatan bermain peran, dan yang kedua membuat alat peraga tentang bagian tumbuhan dan fungsinya menggunakan barang bekas. Dengan kegiatan inilah diferensiasi proses terjadi secara antusias dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Langkah selanjutnya, para siswa melakukan presentasi dengan kelompoknya dan hasil proyeknya masing-masing, yang nantinya akan ditanggapi oleh kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok membuat alat peraga. 1. Akar. Dia memiliki fungsi menyerap Assalamualaikum
pagi ini batang. Ini bahan-bahan untuk makanan kita. Terima kasih. Kalau begitu, Akar, aku akan segera mengantar makanan ini kepada daun. Tidak ada kumbang yang hingga padaku hari ini. Bagaimana aku bisa melakukan penyerbukan kalau begini? Jangan khawatir, Bunga. Jangan bantuan angin. Kamu akan dapat melakukan penyerbukan dengan bantuan angin. Wah, benar Akar. Akhirnya hari ini aku bisa melakukan penyerbukan dari bantuan angin. Alhamdulillah, dengan begini aku bisa menghasilkan biji nantinya. Akhirnya aku muncul juga dari hasil penyerbukan bunga yang akhirnya menjadi buah. Aku ada di dalamnya yaitu biji. Salam kenal teman-teman semua di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok penyanyi, kami akan menyanyikan lagu bagian kedua dan fungsinya. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Batang yang mengedarkan air dan zat mineral. Dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Oke, kasih upload. Langkah terakhir, siswa melakukan permainan refleksi yang saya beri nama satu serang atau saya tahu sekarang. Anak-anak saya berikan kertas post-it untuk menuliskan satu hal yang mereka ketahui setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan tidak lupa anak-anak untuk menggambarkan emoji perasaan mereka masing-masing dan menempelkannya